The Italian Job adalah film tentang perampokan brilian dan balas dendam. Film bermula saat si montok Stella terbangun karena menerima telepon dari John, ayahnya. Ayahnya menelpon karena ingin memberitahukan bahwa ia mengirim sesuatu, yaitu perhiasan, dan sedang berada di Venice. John kemudian bertemu dengan Charlie. Ternyata mereka akan melakukan pencurian. Dan terlihat anggota lainnya yaitu Rob, Lev-Ir, dan Lyle. Mereka sedang menaiki sebuah speedboat. Dan di rumah tujuan mereka, salah satu anggota yaitu Steve sudah berhasil memasuki sebuah ruangan. John dan Charlie lalu dijemput oleh Rob, Lev-Ir, dan Lyle, lalu menuju ke tempat tujuan. Setibanya mereka di sana, terjadi miskomunikasi di mana anak buah Steve yang diberi tugas untuk bersiaga belum ada kabar. Dikarenakan target mereka akan dibawa keluar pada malam itu juga, Charlie tetap memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka. Misi pun dimulai dengan pembagian tugas. Lyle yang adalah seorang hacker memandu Steve untuk mencari titik di mana brankas itu berada, lalu Lyle mengukurnya. Kemudian Steve menerima telepon bahwa anak buahnya sudah berada di posisi yang ditentukan. Ia pun segera menginformasikannya kepada John. Steve dan Lev-Ir mulai memasang peledak. Dan seketika itu juga, brankas terjatuh ke bawah dengan mulus. Rob dan Lyle yang membawa brankas palsu langsung mengalihkan perhatian penjaga. Dan tanpa pikir panjang, para penjaga pun langsung mengejar mereka dengan speedboat. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Sementara itu, John, Lev-Ir, dan Charlie mulai membuka brankas tersebut yang ada di dalam air. Dengan kemampuan John, brankas pun terbuka. Mereka mulai memindahkan batangan emas dengan simbol penari Bali tersebut. Rob dan Lyle yang masih dalam pengejaran terus memancing penjaga agar mengikutinya. Dan anak buah Steve yang sudah standby di pelabuhan bergerak dan memblok jalan speedboat yang mengejar Rob dan Lyle hingga mendarat di tumpukan pasir. Setelah selesai memindahkan semua emas dari brankas, mereka langsung pergi. Kemudian mereka berenam berkumpul di suatu tempat yang tidak jauh dari Austria, lalu merayakan keberhasilan rencana mereka. Karena tanpa pertumpahan darah sedikit pun mereka berhasil mendapatkan emas yang bernilai 35 juta dolar. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke Austria. Saat di jembatan, mereka dihadang oleh sebuah mobil. Tiba-tiba Steve langsung menodongkan pistol ke arah Rob dan mengambil semua emas. Ternyata mobil yang menghadang mereka adalah anak buah Steve. John yang bermaksud turun untuk menjaga Steve, tapi Steve langsung menembak John. Rob yang melihat itu langsung tancap gas untuk menghindari tembakan, sehingga membuat mobil masuk ke dalam air. Steve pun terus menembaki mobil tersebut. Di dalam mobil, mereka mengambil selang tabung oksigen untuk bisa bertahan di dalam air. Mayat John lalu muncul di atas permukaan air, sehingga Steve mengira mereka semua sudah mati, dan Steve pun pergi. Charlie sangat sedih atas kematian John, karena Charlie menganggap John sudah seperti ayahnya sendiri. Setahun kemudian di Philadelphia, Charlie menemui Stella, lalu memberitahukan kepada Stella bahwa ia telah menemukan Steve yang berada di Los Angeles. Steve telah merubah identitas menjadi Fragile. Ia mendapatkan informasi itu dari temannya yang bernama Skinny Pete, bahwa penjual emas di LA telah membeli emas tersebut. Charlie mengatakan bahwa ia membutuhkan kemampuan Stella yang ahli dalam berangkas seperti John. Beberapa waktu kemudian, Stella menghubungi Charlie bahwa ia ingin masuk ke dalam tim dan ingin membalaskan kematian ayahnya. Keesokan harinya, Charlie membawa Stella ke suatu tempat dan memperkenalkan satu persatu seluruh anggota Charlie, yaitu Lyle, seorang ahli IT, Lev-Ir yang adalah ahli peledak, Handsome Rob, ahli mengemudi, dan terakhir dirinya sendiri yaitu Charlie yang adalah ahli pengencrotan. Maksudnya pencopetan.
Left Ear kemudian memberikan alat komunikasi khusus serta tanda pengenal baru. Charlie, Rob, Left Ear, dan Lyle berkumpul di sebuah atap gedung pada malam hari. Mereka menyusun sebuah strategi supaya bisa masuk ke dalam rumah Steve untuk merekam keadaan ruangan dan menyadap teleponnya. Setelah beberapa saat, Stella tiba dan membahas rencana yang akan mereka lakukan. Keesokan harinya, mereka pun sudah berada pada posisi masing-masing dan mengawasi rumah Steve. Setelah itu, Charlie bertemu dengan Stella dan mengatakan rencananya. Ia membutuhkan seorang teknisi yang bisa dikirim masuk ke rumah Steve. Dan Stella mengerti akan hal itu, maka Stella mengajukan dirinya dan bersedia melakukannya. Mereka pun pergi ke kantor layanan dan mencari cara untuk mengambil pakaian dinas dari salah satu pekerja wanita beserta mobil layanannya. Kemudian Rob pun turun dari mobil dan menghampiri salah satu pekerja. Karena terpikat pada ketampanan dan rayuan Rob, akhirnya Rob berhasil membawa wanita itu ke rumahnya. Pada saat wanita itu tertidur, Rob menyalin kunci mobil dan mengambil seragamnya. Stella langsung bergegas membawa mobil itu bersama Charlie. Sedangkan Left Ear pergi memutuskan sambungan siaran televisi dan modem di rumah Steve. Ketika Steve mengetahui sambungan siaran televisi dan modem terputus, maka Steve langsung meminta satpam memanggil tukang servis agar memperbaikinya. Kemudian Stella dan Charlie tiba di lokasi di mana mereka berkumpul. Charlie langsung menghubungi satpam di rumah Steve dan mengatakan akan segera mengirim teknisi. Stella dipasangkan kamera tersembunyi agar bisa mengetahui di mana lokasi brankas itu berada. Setelah masuk ke rumah Steve, Steve tidak mengetahui identitas tentang Stella. Maka Stella mulai beraksi. Ia memeriksa kendala seperti layaknya seorang teknisi. Dan ia pun berhasil menumpukan lokasi brankas itu, tapi ia tetap menyelesaikan tugasnya. Penampilan Stella yang menarik membuat Steve ingin mengajak Stella untuk makan malam bersama. Akhirnya Stella menyetujui ajakan Steve. Charlie dan teman-temannya kembali membuat rencana untuk mengambil brankas itu. Mereka mulai melakukan uji coba menggunakan mobil. Ternyata mobil tersebut kurang pas. Maka Rob menghubungi temannya yang ahli dalam memodifikasi mobil bernama Rance untuk memodifikasi ketiga mobil Mini Cooper. Sementara itu, Left Ear melakukan uji coba melalui bom yang nantinya akan digunakan. Sedangkan Lyle meretas sistem lalu lintas yang ada di LA. Ketika Steve akan menjual batangan emas, Yevon secara tidak sengaja mengatakan tentang pencurian emas di Venesia. Karena takut keberadaannya akan diketahui oleh orang lain, maka Steve membunuh Yevon. Tiba-tiba sepupu Yevon yaitu Meskov datang untuk menemui Yevon. Steve yang melihat ada mobil datang langsung pergi membawa uang dan emas. Dan ketika Meskov masuk, ia mendapati sepupunya sudah tidak bernyawa. Dan itu membuat Meskov marah. Selanjutnya Charlie dan Left Ear bertemu dengan Skinny Pete. Mereka meminta beberapa perlengkapan peledak padanya. Keesokan harinya, Meskov sudah berhasil mencari informasi penyebab terbunuhnya Yevon. Meskov ini adalah seorang pemimpin kelompok kriminal di Ukraina. Ia dan anak buahnya langsung bergegas mencari orang yang telah membunuh sepupunya. Pada malam hari, Charlie dan teman-temannya memulai perampokan yang sudah direncanakan. Akan tetapi tetangga Steve sedang mengadakan pesta. Mereka tidak bisa membuka pintu masuk dengan bahan peledak karena akan mengundang perhatian. Akhirnya mereka membatalkan rencana mereka. Kemudian Stella pun bertemu Steve untuk makan malam bersama. Dengan tidak sengaja Stella mengucapkan sesuatu di sela percakapan mereka, yaitu "Aku tidak percaya iblis merasuki mereka." Steve langsung menyadari akan identitas Stella, karena John memiliki anak perempuan dan John adalah satu-satunya orang yang sering mengucapkan kalimat itu. Tiba-tiba Charlie, Rob, dan Left Ear datang dan membuka identitas mereka. Charlie yang marah akhirnya memukul Steve karena Steve mengejek mereka. Selanjutnya mereka mendapatkan informasi bahwa Steve berencana untuk membawa emas itu ke Mexico City. Ketika mereka mengetahui rencana Steve,
maka Charlie dan lainnya juga membuat rencana baru. Charlie beserta anggotanya bersiap untuk rencana kedua, dan mereka pun meminta bantuan Wrench untuk bergabung dalam rencana ini. Pada hari pemindahan berangkas, Wrench standby di posisi dengan berpura-pura kalau truk yang dikendarainya rusak. Sedangkan Rob dan Live-Ear memantau rumah Steve. Di sana mereka terkejut melihat ada 3 truk lapis baja yang mulai meninggalkan rumah Steve. Tapi karena kepandaian Lyle, ia akhirnya mengetahui truk mana yang membawa emas tersebut. Lyle lalu membajak server lalu lintas dan membuat kemacetan besar, sehingga mobil baja tersebut mengambil jalur lalu lintas yang sudah direncanakan Charlie dan kawan-kawan. Setelah mobil baja tersebut sudah melewati Charlie, Stella, Live-Ear, dan Rob, mereka langsung bergegas memasuki jalur kereta bawah tanah dan berhasil melewati kereta tersebut. Kemudian Lyle langsung mematikan pergerakan kereta sehingga menutupi jalan, agar tidak ada yang bisa mengikuti mereka dari belakang. Mereka pun akhirnya sampai di titik yang direncanakan dan menunggu mobil baja tersebut berada di titik ledakan. Tak lama kemudian mobil baja pun datang dan berada tepat di titik jebakan. Live-Ear langsung menekan pemicu bom dan seketika terjadi ledakan di sekeliling mobil baja itu. Mereka pun berhasil dengan perhitungan yang akurat dan membuat mobil baja itu jatuh tepat di hadapan mereka. Wrench yang berada di atas langsung melepaskan sebuah plat besi dan menutupi lubang itu dalam sekejap. Steve yang berada dalam helikopter terlihat sangat panik. Rob kemudian menembakkan bom asap ke dalam pengemudi mobil baja tersebut, sehingga membuat mereka pingsan. Kemudian Charlie dan Rob berusaha membuka pintu belakang mobil itu, dan mereka pun menemukan berangkas yang berbeda dengan berangkas penyimpanan emas sebelumnya. Steve yang semakin panik menyuruh anak buahnya untuk menuju ke arah jalur kereta yang terhubung ke tempat mereka berada. Stella yang ahli berangkas mulai mengeksekusi, mencoba membuka berangkas itu dengan membuat lubang. Stella pun hampir menyerah. Akan tetapi Charlie meyakinkan Stella bahwa ia pasti bisa. Dan akhirnya pintu berangkasnya terbuka. Dengan cepat mereka bergegas memindahkan semua emas tersebut ke dalam Mini Cooper. Setelah selesai mereka pergi ke sebuah lorong untuk keluar menuju sungai Los Angeles. Anak buah Steve mengejar mereka dengan motor. Namun akhirnya mereka berhasil keluar dari terowongan. Steve yang berada di helikopter melihat Charlie dan kawan-kawan dan mengikuti kemana mereka pergi. Dengan bantuan Lyle, akhirnya mereka berhasil menghindari lampu lalu lintas. Namun Charlie memutuskan untuk menghadapi Steve, sedangkan Stella, Rob, dan Live-Ear terus berjalan ke tujuan yang mereka rencanakan. Charlie pun tidak sengaja masuk ke bawah jembatan yang buntu. Dan ketika Charlie mencoba memutar balik mobilnya, Steve muncul dengan helikopternya dan menghadang Charlie. Tetapi Charlie berbalik arah ke samping, namun ekor helikopter itu menyentuh mobilnya, sehingga membuat helikopter itu bermasalah. Lalu Charlie berhasil meloloskan diri. Saat itu Steve langsung turun dari helikopter dan membajak mobil seorang pengendara, lalu mengejar Charlie. Kemudian Rob, Live-Ear, dan Stella sampai di tempat yang direncanakan. Di sana, Wrench sudah menunggu dan mengarahkan mereka memasuki salah satu gerbong kereta. Beberapa menit kemudian, Charlie tiba bersama Steve yang sedang mengejarnya. Setelah ketiga mobil itu masuk ke dalam gerbong, Rob, Live-Ear, dan Stella keluar dari dalam gerbong dan meninggalkan ketiga mobil mereka di dalam. Wrench langsung menutup gerbong tersebut. Steve yang melihat Charlie dan kawan-kawan pergi kemudian menghampiri Wrench dan memberikan sejumlah uang untuk membantunya. Wrench membukakan pintu gerbong itu dan di dalam ternyata ada Charlie yang sudah menunggunya. Tanpa diduga, Steve langsung menodongkan pistol ke Charlie. Tapi itu tidak bertahan lama setelah anak buah Meskov mengambil senjata Steve. Steve pun bertanya siapa mereka dan Meskov mengatakan bahwa ia adalah sepupu Yevon. Semua anggota Charlie termasuk Stella muncul. Steve yang mendengar apa yang dikatakan Meskov mencoba mengelabuinya,
dan menawarkan emas kepada Meskov. Akan tetapi Charlie sudah membuat kesepakatan dengan Meskov bahwa akan memberikan sebagian emas ditambah bonus yaitu Steve. Stella kemudian mendekati Steve dan memukul wajah Steve sebelum ia dibawa pergi. Kemudian Meskov membawa Steve untuk menebus kematian sepupunya. Charlie dan kawan-kawan kemudian menaiki kereta dan merayakan keberhasilan mereka sekaligus untuk menghormati John. Dan tamat. Ending yang sangat membahagiakan.